Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Abid Baktiona, NPM 23520035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diagram fasa logam. Disebut juga dengan diagram fasa logam, disebut juga dengan diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional. Tujuan mempelajari diagram fasa: 1. Mengetahui komposisi kimia suatu paduan. 2. Mengetahui jumlah relatif fase suatu paduan pada temperatur tertentu. 3. Mengetahui perubahan-perubahan struktur mikro yang terjadi pada suatu paduan akibat proses pengakuan panas. 4. Mengetahui temperatur cair suatu paduan, khususnya pada proses peleburan logam untuk proses pengecoran. 5. Mengetahui temperatur perlakuan panas suatu paduan. 6. Mengetahui temperatur pembentukan fasa suatu paduan. Kemudian klasifikasi diagram fasa. Diagram fasa satu komponen atau satu unsur, misalnya untuk air. Nah, di sini ada gambarnya dari garis kayak 90 derajat itu. Di sini ada padat, cair, gas. Di sini yang bawah, garis bawah temperatur, garis atas tekanan. Diagram fasa binar paduan dua unsur. Diagram fasa tersier paduan tiga unsur. Diagram fasa binar digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Pada tekanan konstan 1 atmosfer. Ini temperatur mempunyai garis yang lurus, kemudian yang garis bawah ini dari A sampai B ini beratnya. Kemudian klasifikasi diagram fasa binar. Tipe 1, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Tipe 2, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Lalu tipe 3, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Tipe 4, dua logam membentuk fasa intermediate dengan titik lebur kongruen. Tipe 5, dua logam membentuk reaksi peritektik. Tipe 6, dua logam membentuk reaksi monotektik. Tipe 7, dua logam tidak berlarut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Diagram fasa Fe dikurang Fe3C. Nah, di sini gambar dari diagram fasa binar tipe 1. Di sini ada Cu dikurang Ni. Di sini temperatur, di sini berat unsurnya. Kemudian L ini fasa liquid. Kemudian sigma fasa padat solid solution. Ta temperatur awal logam. Tb temperatur awal logam mulai cair. Kemudian diagram fasa binar tipe 2. Dua logam sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh Ai dikurang Si. Nah, di sini Ta ini sama dengan temperatur cair logam A, Tb temperatur cair logam B, E-nya fasa eutektik, fasa campuran A dan B. Kemudian reaksi eutektik adalah L A plus B. Kemudian Te temperatur terjadinya reaksi eutektik. Xe komposisi kimia fasa eutektik. Kemudian komposisi hypotektik adalah A min Xe. Komposisi hyper eutektik Xe dikurang B. Kemudian diagram fasa binar tipe 3. Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Contoh Pb dikurang Sb, Ai dikurang Cu. A solid sama dengan solid solution, larutan padat A yang kaya akan unsur A. Dan B solid solution, larutan padat yang kaya akan unsur B. A kelarutan B dalam pada temperatur kamar. B kelarutan A dalam B pada temperatur kamar. C kelarutan max B dalam A temperatur Te. Dan D kelarutan max A dalam B pada temperatur Te.
Diagram fasa Wheeler tipe 4. Dua logam membentuk fasa intermediate dengan titik ngebor kongruen. Contoh, Mg dikurang Sn membentuk fasa intermediate Mg2 Sn. Diagram fasa Wheeler tipe 5. Dua logam membentuk reaksi peritektik. Contoh, Pt dikurang Ag. Nah, ini gambarnya. Reaksi peritektik adalah A plus L dengan B. Diagram fasa biner tipe 6. Dua logam membentuk reaksi monotektik. Contoh Cu Pb. Reaksi monotektik adalah L1 L1A plus L2. Reaksi eutektik L2A plus B. Diagram fasa biner tipe 7. Dua logam tidak larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh A1 dikurang Pb. Jenis-jenis reaksi fasa yang terdapat pada diagram fasa logam. Reaksi monotektik L1 jadi L2 plus solid. Kemudian L1 mengarah ke bawah, L2 plus solid. Reaksi eutektik L solid 1 plus solid 2. Reaksi eutektoid solid 1 menjadi solid 2 plus solid 3. Reaksi peritektik L plus solid 1 menjadi solid 2. L plus solid 1 menjadi solid 2. Reaksi peritektoid solid 1 plus solid 2 solid menjadi solid 3. Kemudian diagram fasa Fe dan EFE dikurang Fe3C merupakan diagram fasa antara unsur Fe dengan C. Jadi seperti ini diagramnya. Merupakan diagram fasa yang penting untuk besi baja karena dapat menggambarkan fasa-fasa yang terjadi pada besi baja pada temperatur dan komposisi tertentu. Merupakan dasar referensi untuk menentukan temperatur perlakuan panas besi baja. Menggambarkan dengan jelas perbedaan antara besi dan baja ditinjau dari komposisi C dan fasa-fasa atau struktur mikro yang terjadi. Baja mengandung 0,02% sampai dengan 2% Celcius dan diklasifikasikan menjadi baja hypotektoid 0,02 sampai dengan 0,8 derajat Celcius. Baja hypereutektoid 0,8 sampai dengan 2% Celcius. Besi mengandung 2 sampai dengan 6,67% dan diklasifikasikan menjadi besi hypoeutektik 2 sampai dengan 4,3%. Besi hypereutektik mengandung 4,3 sampai dengan 6,67%. Sifat alotropi baja. Bila didinginkan perlahan-lahan pada daerah baja dengan kadar C yang sangat rendah, maka Fe akan mempunyai sifat alotropi, yaitu mengandung lebih dari satu tipe struktur kristal tergantung dari temperaturnya. Di sini TK kurang 723 derajat Celcius. Fasa A mempunyai struktur kristal BCC magnetik. Kemudian 723 derajat Celcius dikurang 910 derajat Celcius. Fasa A struktur kristal BCC. Logam-logam lain yang bersifat alotropi Sn, Mg, Co, C, intan, grafit. Perubahan struktur kristal ini disebabkan karena konstansa isi setiap struktur pada setiap fasa berbeda-beda. Jenis-jenis fasa pada diagram Fe3. A. Ferrit merupakan larutan padat yang hanya dapat melarutkan sejumlah kecil karbon. Di bawah mikroskop nampak berwarna terang. Larutan maksimum C dalam fasa ini 0,02% Celcius pada temperatur 723 derajat Celcius, merupakan fasa yang paling lunak dalam baja. Dengan austenit merupakan larutan padat yang dapat melarutkan maksimum 2% Celcius pada temperatur 1130 derajat Celcius, merupakan struktur yang tidak stabil yang mudah berubah menjadi fasa-fasa lain sesuai dengan sifat mekanis yang diharapkan.
Oleh karena itu, daerah pelakuan panas adalah pada daerah austenit, dimulai pada suhu austenisasi. Fe3C, cementit, adalah karbida besi, merupakan senyawa yang keras dan rapuh dengan kekuatan tarik yang rendah dan kekuatan tekan yang tinggi. Struktur kristalnya adalah ortorombik. A plus Fe3C sama dengan perlit, merupakan campuran eutektoid yang mengandung 0,8% Celcius dan terbentuk pada temperatur 723 derajat Celcius pada pendinginan yang sangat lambat. Di bawah mikroskop, campuran ini nampak berbentuk lamel-lamel atau plat-plat yang merupakan campuran dari A dan Fe3C. Ma plus Fe3C, ledeburit, merupakan campuran eutektik yang terjadi pada 4,3% Celcius dan temperatur 1130 derajat Celcius. Dan ini gambarnya. Nah, di sini ada struktur mikro, merupakan gabungan dari satu atau lebih struktur kristal yang membentuk fasa-fasa tertentu. Secara garis berat, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kristal tunggal, monokristal, fasa tunggal, kristal majemuk, polikristal, fasa tunggal, kristal majemuk, polikristal, dua fasa A dan B. Nah, kemudian di sini ada pengamatan metalografi dari mounting, dari benda uji ke mounting, grinding, polishing, cleaning, etching, cleaning, pengamatan di bawah mikroskop. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.